Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Atur Rahman. Saya selaku moderator dari kelompok 6 ingin membuka presentasi pada kali ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Yang pertama, ada Dea Salsabila, Haidir Purnama, Muhammad Atur Rahman, yaitu saya sendiri, Najwa Makfiroh, Sinta Zahra, dan Wirdaningsi Alia. Oke, langsung aja untuk pembahasan pada kelompok 6 itu berbicara tentang kabinet pada masa demokrasi. Oke, langsung saja kita kepada penjelasannya. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, adanya sistem multipartai. Kedua, adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ketiga, presiden adalah kepala negara. Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet. Keempat, kepala pemerintahan atau kabinet adalah seorang perdana menteri. Ya, pembahasan akan dilanjut oleh orang selanjutnya. Terima kasih. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda, Kartawijaya, dan 3 wakilnya, Mr. Hardy dan Itnan Khalid, dan Dr. Leimana. Kabinet ini dikenal sebagai Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Setelah itu ada program kerja Kabinet Juanda. Untuk mengatasi berbagai masalah nasional tersebut, Kabinet Kerja Juanda menyusun program kerja yang tertuang dalam 5 pasal Pancakarya. Dari Pancakarya inilah kemudian Kabinet Juanda juga sering disebut sebagai Kabinet Karya. Program kerja Kabinet Juanda tersebut juga turut serta disusun oleh Presiden Soekarno. Inilah program kerja Kabinet Juanda yang tertuang dalam Pancakarya. Yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional itu badan yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Dengan pembentukan Dewan Nasional ini menandakan awalnya masa-masa demokrasi terpimpin. Pembentukan Dewan Nasional ini tidak semerta-merta mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem ekonomi nasional. Yang kedua yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia. Program kedua yaitu ada normalisasi keadaan Republik Indonesia yang menyelesaikan antar pusat dan daerah, tapi keadaan negara jadi kacau apalagi adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang disusuli pula dengan gerakan-gerakan bersifat anarkis. Di seluruh Indonesia terjadi demonstrasi dan pengambil alihan milik Belanda. 3. Melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar. Ini telah dilaksanakan sebelum Kabinet Juanda. Belanda adalah salah satunya negara yang tidak ingin mengakui kedaulatan Indonesia. Karena hal tersebut, Indonesia banyak melakukan perundingan dengan Belanda demi pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara.
Tetapi, perundingan tersebut tidak pernah secara maksimal terlaksanakan. Salah satu faktornya adalah isi perjanjian yang terlalu menguntungkan pihak Belanda dan akhirnya dilakukan KMB pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dengan hasil akhir, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, tetapi Indonesia harus membayar hutang Belanda dan wilayah Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia. Tapi, seiring berjalannya waktu, Belanda tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Oleh karena itu, dari kalangan masyarakat luas dan organisasi-organisasi ingin membatalkan perjanjian KMB. Pelaksanaan KMB telah dilaksanakan semenjak Kabinet Burhanuddin pada 1955 dengan dikeluarkannya RUTS tentang pembatalan KMB yang telah disahkan oleh DPRD tapi tidak diundang-undang karena tidak ditandatangani Presiden, yaitu Presiden Soekarno dengan alasan bahwa saat itu pemilu 1955 telah terjadi. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat, menyebabkan ekonomi Indonesia sangat terganggu dan sosial politik sedang kacau. Untuk menjamin terlaksananya program pembebasan Irian Barat, pada 10 Februari 1958, pemerintah membentuk VNPIB. Namun, hingga berakhirnya Kabinet Karya, perjuangan pembebasan Irian Barat belum berhasil juga. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Mempergiat pembangunan adalah program kerja terakhir dari Kabinet Juanda. Selanjutnya ada prestasi Kabinet Juanda. Prestasi yang diraih oleh Kabinet Juanda adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau Indonesia. Penyebab jatuhnya Kabinet Juanda. Berakhirnya Kabinet Juanda ini disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Jatuhnya Kabinet Juanda adalah akibat pembubarannya sebagai dampak dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kabinet Juanda dibentuk untuk menggantikan Kabinet Ali II yang memerintah dari 26 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UU DS 1950.